Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Syahroni. Sistem informasi dengan NPM 18428021. Ini adalah presentasi jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data. Dosen Bapak Eko Martanto, Eskom, Mkom. Di sini saya mempresentasikan dari pilihan dengan tema multiplexing. Dan di sini saya memilih multiplexing untuk menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Data dari pilihan tersebut. Baik, langsung saja. Multiplexing yaitu teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi. Dilihat dari kata multi itu artinya tidak cuma satu, artinya lebih. Dengan metode multiplexing, teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada satu kanal transmisi. Kita bisa mengirimkan secara bersamaan dan menggabungkan sinyal untuk dikirimkan hanya satu kanal transmisi saja kita sudah bisa. Ini adalah keuntungan dari teknik multiplexing atau metode multiplexing. Tujuannya dari multiplexing untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel pemancar dan penerima atau kabel optik. Contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara wireless atau radio. Dengan menggunakan multiplexing ini, kita bisa lebih menghemat. Kenapa? Karena dengan menggunakan multiplexing ini, kita bisa menghemat kabel. Contohnya dengan saluran yang terlihat oleh fisik kita, oleh mata kita lebih efisien, lebih meminimalisir pengeluaran untuk pembiayaan pembelian kabel. Dengan metode multiplexing ini kita jauh lebih efisien, karena dengan satu kabel kita bisa menggabungkan, mengirim bersama-sama dengan satu kanal transmisi. Dengan satu kanal transmisi ini kita bisa mengirimkan secara bersamaan. Itu lebih efisien dari saluran fisiknya. Kita bisa mengurangi jumlahnya. Ya, misalnya kita butuh banyak kabel, kita bisa meminimalisir kabel itu untuk digunakan dengan metode multiplexing. Sebuah alat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer, dan alat yang melakukan proses yang berlawanan disebut demultiplexer. Bentuk paling dasar dari multiplexing adalah time division multiplexing atau disingkat TDM, dan frekuensi division multiplexing.
disingkat FDM. Dalam komunikasi optik, FDM sering disebut sebagai wavelength diffusion multiplexing. Kenapa kita lebih efisien, lebih rekomendasi menggunakan penggunaan multiplexing? Inilah adalah salah satu contoh atau banyak dari alasan menggunakan multiplexing. 1. Menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Seperti kita ketahui, saluran komunikasi kita membutuhkan yang namanya kanal transmisi. Dengan metode multiplexing, kita dengan satu kanal transmisi bisa mengirimkan secara bersamaan. Nah, itu bisa menghemat biaya penggunaan. 1. Untuk membeli kabel, kita bisa meminimalisir pembiayaan kita. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Dengan menggunakan multiplexing, kita lebih efisien, lebih maksimumkan penggunaan biaya. Yang ketiga, kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin. Yang keempat, karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Dan juga fungsi umum multiplexing yaitu membantu berbagai koneksi pada sebuah mesin. Yang kedua, memetakan banyak koneksi pada sebuah tingkatan antara sebuah koneksi dengan lainnya. Ada beberapa cara teknik multiplexing. Cara yang pertama yaitu dengan teknik FDM, Frequency Diffusion Multiplexing. Multiplexing dengan teknik FDM dengan cara menata tiap informasi suara percakapan satu pelanggan sedemikian rupa sehingga menempati satu alokasi frekuensi selebar sekitar 4. Teknik ini dinamakan Frequency Diffusion Multiplexing. Teknologi ini digunakan di Indonesia hingga tahun 90-an pada jaringan telepon analog dan sistem satelit analog sebelum digantikan dengan teknologi digital. Sebelum zaman modern ini, Indonesia sudah menggunakan teknik FDM ini pada tahun sekitar 90-an ke belakang, dan sekarang sudah digantikan dengan teknologi digital karena mungkin lebih efisien, lebih maksimal, dan juga dengan luasnya teknologi di zaman 4.0 ini. Yang kedua, multiplexing dengan cara tiap pelanggan menggunakan saluran secara bergantian. Teknik ini dinamakan Time Division Multiplexing atau TDM. Tiap pelanggan diberi data waktu time slot atau batas waktu sedemikian rupa sehingga semua informasi percakapan bisa dikirim melalui satu saluran secara bersama-sama tanpa disadari oleh pelanggan bahwa mereka sebenarnya bergantian menggunakan saluran. Kenapa sih si pelanggan tidak merasakan pergantian itu? Karena pergantiannya terjadi setiap 125 mikrosekund. Berapapun jumlah pelanggan atau informasi yang ingin dimultiplex, setiap pelanggan akan mendapatkan giliran setiap 125 mikrosekund.
hanya jatah waktunya semakin cepat. Yang ketiga, teknik multiplexing adalah yang digunakan dalam saluran kabel optik yang disebut wavelength diffusion multiplex. Yang ketiga ini dengan teknik wavelength diffusion multiplex atau kabel optik. Kabel optik dipakai untuk menyalurkan lebih dari satu sumber sinar, di mana satu sinar dengan lambat tertentu mewakili satu sumber informasi. Aplikasi multiplexing yang umum adalah dalam komunikasi long haul berupa 1. Jalur gelombang mikro, yang kedua koaksial, yang ketiga serat optik. Yang pertama, jalur gelombang mikro, ini dengan jalur udara atau wireless atau radio. Yang kedua dengan koaksial. Koaksial ini seperti kabel TV. Dengan satu kabel TV kita dapat mendapatkan banyak saluran. Dengan satu kanal transmisi kita bisa menyaksikan dan juga menerima banyak saluran. Dari kabel koaksial ini terdapat satu kabel yang terdiri dari pembungkus plastik, yaitu bagian luarnya. Yang kedua, konduktor luar. Yang ketiga, isolator. Yang keempat, konduktor dalam. Nah, 4 ini adalah bagian yang terdapat pada kabel koaksial. Yang ketiga, serat optik. Serat optik ini suatu kabel yang banyak serat-seratnya, dan di situ pun dalam serat optik itu terdapat core, bagian inti, bagian dalamnya. Yang kedua, cladding, lapisan, bagian kedua dari core. Yang ketiga, coating atau jaket, bagian luar untuk melapisi dua lapisan yang dalamnya. Multiplexing terbagi 4 macam. Yang pertama, frequency diffusion. Yang kedua, time diffusion. Nah, 2 ini sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, statistical time diffusion multiplexing atau STDM. STDM adalah lanjutan versi dari TDM, di mana alat terminal kedua-duanya dan data dirinya dipancarkan bersama-sama untuk menghasilkan sebuah jalur yang lebih baik. Penggunaan STDM membolehkan luas bidang bandwidth untuk dipisah menjadi satu baris. Banyak perguruan tinggi dan kampus menggunakan TDM jenis ini untuk secara mendistribusikan luas bidang bandwidth. Yang keempat, WDM, dengan mentransmisikan melalui jalur fiber optik atau serat kaca. Mungkin cukup sekian dari presentasi jawaban ujian akhir semester mata kuliah komunikasi data. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Wahyu Syahroni undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.